Banyak yang mengira kalau Salman Khan membuka yayasan Being Human yang banyak membantu orang tersebut adalah untuk meringankan kasusnya di pengadilan. Ya, mungkin ada betulnya sedikit sih guys, soalnya yayasan tersebut didirikan saat Salman Khan masih bertarung dengan hukum karena perburuan hewan liar tahun 99. Kini yayasan tersebut sudah berusia hampir 20 tahun dan apa yang kita pelajari di sini bahwa Salman Khan memang melakukan program membantu sesama manusia itu niat ikhlas dari hatinya. Karena sejak kecil Salman Khan dibesarkan dengan selalu memberi seperti yang ayahnya contohkan. Somi Ali, mantan pacar Salman Khan yang bahkan menuduh Salman Khan sebagai penjahat berdarah dingin, memuji bagaimana kebaikan hati keluarga Salman Khan. Katanya tiap hari keluarga Salman Khan open house dan suka berbagi makanan kepada siapa saja. Bicara mengenai kebaikan hati Salman Khan di episode pertama ini guys, kita akan membahas siapa-siapa saja orang yang pernah diselamatkan nyawanya oleh Salman. Ya, jadi Salman Khan ini banyak menyelamatkan nyawa seseorang, apakah itu dalam bentuk uang, tenaga, bahkan mengorbankan salah satu bagian tubuhnya kepada orang lain. Mungkin hari ini sekilas pasti kalian sulit percaya kalau Salman Khan sebaik itu orangnya ya kan? Tetapi inilah Salman Khan dan orang-orang yang telah diselamatkan nyawanya. Bintang asyiki Rahul Roy pernah mengalami penyakit yang cukup sangat serius. Pada tahun 2020, Rahul Roy menderita stroke otak saat dia syuting untuk film mendatangnya LAC Live the Battle in Kargil. Aktor tersebut menderita stroke karena kondisi cuaca buruk di Kargil. Rahul segera dibawa ke rumah sakit Wockhardt di mana dia menjalani angiografi otak dan jantung. Kemudian dia dirawat di ICU di rumah sakit Nanavati di Mumbai. Dan ternyata guys, perawatan itu tidak memakan biaya yang kecil loh. Rahul yang hidup mapan saja tidak bisa membayar sepenuhnya, jadi berhutang kepada rumah sakit atas perawatannya. Bahkan sang produser telah membayarkan gaji Rahul dari film LAC Kargil tersebut, namun itu tetap saja tidak cukup. Tidak ada yang menawarkan bantuan kepada Salman Khan, kata adik Rahul, Priyanka. Salman Khan sendiri menelponnya dan mau menawarkan bantuan kepadanya. Katanya apakah ada yang bisa dia bantu kepada rekannya Rahul. Karena hal itulah Priyanka memberitahu kalau sebenarnya pembayaran perawatan Rahul sudah menunggak di rumah sakit. Tidak jelas berapa jumlahnya, namun Salman Khan langsung melunasi hutang-hutang tersebut ke pihak rumah sakit. Berkat hal itulah Priyanka mengatakan kepada media, Salman Khan itu seperti permata. Aku bisa saja meminta bantuan kepadanya, tapi dia yang datang sendiri kepada kami. Terbaik, kata Priyanka, Salman Khan tidak membicarakan bantuannya tersebut ke halayak publik. Kini Rahul Roy sedang dalam tahap penyembuhan. Gara-gara penyakitnya itulah Rahul Roy jadi seperti kehilangan memori, susah berbicara juga susah untuk membaca. Faraz Khan yang membintangi film seperti Farib dan Mehendi pada tahun 1990-an sedang berjuang untuk hidupnya setelah menderita penyakit batuk dan infeksi. Mereka mengatakan bahwa Faraz telah menderita batuk dan infeksi di dadanya selama hampir 1 tahun dan penyakitnya semakin parah akhir-akhir ini. Dokter melihat kondisinya dan merekomendasikan agar dia dirawat di rumah sakit. Karena batuknya cukup parah dan untuk mencegah infeksi lebih lanjut, rawat inap adalah hal terbaik yang harus dilakukan. Namun Faraz mengalami kejang sebanyak 3 kali saat dibawa ke rumah sakit. Terakhir ia didiagnosis menderita kejang karena infeksi herpes di otaknya yang menyebar dari dadanya. Faraz Khan dimasukkan ke dalam perawatan ICU dan setelah serangkaian prosedur yang rumit, juga pemberian antibiotik berat, kondisinya mulai stabil. Karena tak mampu membayar tagihan rumah sakit, anak Faraz Khan membuka galangan dana secara online di sebuah situs. Sekali lagi Salman Khan tanpa pamrih ia membantu membayar tagihan seluruh rumah sakit buat sang aktor. Rekan aktor lainnya Kashmira Shah yang menemani Faraz Khan di rumah sakit menulis di Instagramnya mengatakan bahwa Salman Khan telah membayar semua tagihan itu. Faraz Khan berada dalam kondisi kritis dan Salman Khan telah berdiri di sisinya dan membantunya seperti dia membantu kebanyakan orang lain. Saya akan selalu tetap menjadi pengagum sejati, kata Kashmira. Saya pikir Salman Khan adalah orang yang paling tulus yang pernah saya temui di industri film, tambahnya.
Pernyataan Kashmira tersebut tidak dibantah oleh netizen. Setuju sekali, tidak ada seorang pun yang seperti dia. Dia benar-benar legend, tulis salah satu netizen. Pasti semua orang di muka bumi ini tidak rela kalau kehilangan salah satu atau kedua dari orang tua mereka, termasuk Shah Rukh Khan juga Paresh Rawal. Sementara Shah Rukh Khan menghibur dirinya sendiri meski adiknya Lala menjadi depresi berat hingga hari ini. Kisah yang sama hampir dialami oleh aktor Paresh Rawal. Paresh sementara mengerjakan film bersama Salman Khan yang berjudul Ready, lalu ia menerima kabar kalau ibunya meninggal dunia. Paresh Rawal seketika pingsan dan tak sadarkan diri mendengar berita tersebut. Saya mati rasa karena berita itu, ungkap Paresh Rawal. Salman Khan lah yang memberikan saya kekuatan untuk menjalani hidup hari ini. Dia yang mengatur semua perjalanan saya kembali ke Mumbai menemui jasad ibuku, ungkapnya. Tidak hanya itu, Paresh Rawal juga mengucapkan terima kasih kepada Salman Khan dan ayahnya Salim Khan yang telah menyemangatinya untuk tetap bekerja. Katanya jika hari itu dia tidak bekerja, pasti dia akan jatuh terpuruk dalam kesedihan. Paresh Rawal berterima kasih kepada Salman Khan dan ayahnya karena telah merawatnya saat dia berada di fase terendah dalam hidupnya. Ya guys, seseorang yang kehilangan dan sangat bersedih itu harus ditolong segera ya, karena itu bisa saja menimbulkan depresi berat seperti saudari Shah Rukh Khan. Atau bisa saja lebih parah dari itu, yang biasanya mengarah kepada kematian karena mengambil nyawa sendiri. Paresh mengakui kalau ia memang sangat mencintai ibu dan ayahnya. Bahkan setelah beristri pun, ia lebih baik kumpul bersama keluarga daripada berkumpul dengan aktor-aktor Bollywood di sebuah pesta. Beruntungnya Salman Khan sekali lagi membuktikan dia adalah pria yang sangat peduli kepada sesamanya. Tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk support yang luar biasa. Salman Khan datang untuk menyelamatkan ibu dia Mirza ketika ibunya hanya memiliki peluang yang sangat kecil untuk bertahan hidup. Suatu waktu ibu dia Mirza jatuh pingsan sementara ia berada di luar kota untuk pekerjaannya. Ia menelpon Salman Khan karena kebetulan Salman tinggal dekat dengan rumahnya. Dengan bantuan Salman Khan, dia dapat membawa ibunya ke rumah sakit. Dia menceritakan bahwa Salman adalah alasan mengapa nyawa ibunya terselamatkan. Karena jika dia tidak membawanya ke rumah sakit secepatnya, peluangnya untuk bertahan hidup akan lebih kecil. Dokter memberitahu dia bahwa jika ibunya tidak dirawat dalam waktu 15 menit, peluang ibunya untuk bertahan hidup sangatlah kecil. Saya sangat berterima kasih kepada Salman, ucap dia Mirza sangat terharu. Saya tidak akan pernah melupakan bantuan yang telah diberikan Salman dan saya berjanji akan mendampingi ibuku apapun yang terjadi, ungkap dia. Nah, kalau kalian di posisi dia nih guys, bahkan uang segunung pun mungkin tidak akan cukup untuk membayar Salman Khan ya. Tidak hanya dia Mirza, pada tahun 2020 juga Salman Khan datang memberi support yang sangat luar biasa kepada istri koreografer Remo De Souza. Remo mengalami serangan jantung dan istrinya sangat khawatir dengan kondisi sang koreografer. Setelah Salman Khan meyakinkan semuanya akan baik-baik saja, istri Remo banyak berterima kasih dan syukur Remo bisa diselamatkan. Pooja Dadwal, aktris yang merupakan lawan main Salman Khan dalam film Virgati tahun 1995. Tahun 2018 ia sangat kepepet dan menghubungi Salman Khan untuk mendapatkan bantuan keuangan. Pooja saat itu sedang dalam pengobatan TBC-nya. Pooja terpaksa meminta bantuan kepada Salman karena ia ditinggalkan oleh keluarganya juga suaminya sendiri. Sebenarnya meskipun Salman tidak dihubungi Pooja, ia akan membantunya jika Salman tahu kondisi Pooja seperti apa. Inilah baiknya Salman Khan guys. Beberapa aktor sebelumnya yang ia bayarkan tagihan rumah sakitnya di atas tadi, termasuk Pooja ini tidak begitu kenal dekat dengan Salman. Salman Khan segera mengabulkan permohonan bantuan Pooja secepatnya. Padahal Salman Khan sedang melakukan tur konser dan tari saat itu loh. Secepatnya ia meminta timnya untuk mengirimkan 2 tas pakaian dan hadiah lainnya.
selain mengatur untuk membayar semua tagihan pengobatannya mulai hari itu juga. BTW, mantan aktris ini menderita TBC dan masalah paru-paru lainnya dan ia dirawat di rumah sakit di Mumbai, tempat ia dirawat selama lebih dari 2 minggu. Setelah bantuan Salman Khan dan teman lainnya, Pooja dilaporkan mengatakan kepada media bahwa dia sekarang mampu membayar perawatan di rumah sakit swasta. Juga secangkir teh untuk dirinya sendiri, ungkapnya. Pooja mengatakan bahwa ia tidak menginginkan uang itu untuk kebutuhan yang lain, murni hanya untuk pengobatannya. Dia yakin bahwa dia akan mampu mengurus dirinya sendiri setelah dia bangkit kembali. Pooja dilaporkan bekerja di sebuah kasino setelah berhenti dari dunia film. Dari kalangan non-aktor tak terhitung jumlahnya sudah berapa banyak orang yang telah dibantu oleh Salman Khan. Baik itu bantuan pribadi ataupun bantuan melalui yayasannya. Salman pernah berjanji untuk menyumbangkan sum-sum tulangnya kepada siapapun yang membutuhkan. Saat mengetahui kondisi memprihatinkan dari seorang gadis muda bernama Pooja, Salman bersama adiknya Arbaz Khan tak segan-segan melangkah maju. Mereka berdua menyumbangkan sum-sum tulang mereka, sebuah tindakan yang pada akhirnya menyelamatkan nyawa gadis muda itu. Saat syuting film ikonik Bajrangi Bhaijaan, Salman Khan didekati oleh seorang wanita penduduk di sana bernama Saina Begum. Setelah mendengar kesulitannya, Salman berkomitmen untuk membantunya. Sesuai dengan janjinya, Salman tidak hanya membantu Saina membangun kembali rumahnya, tetapi juga memastikan pekerjaan bagi cucu satu-satunya. Nah, itulah guys beberapa kebaikan hati Salman Khan kepada orang-orang. Sebenarnya yang Mimin jabarkan dari sini itu hanya bagian kecilnya, mungkin hanya 1%-nya ya. Kalau kalian suka video ini, insya Allah besok atau lain waktu Mimin akan membahas episode keduanya.